Film dari Korea Selatan ini mengisahkan perjuangan para tentara pelajar dalam pertempuran melawan Korea Utara di Changsari, di mana usia para tentara pelajar rata-rata adalah 17 tahun dan mereka sama sekali belum memiliki pengalaman bertempur. Langsung saja kita kupas filmnya. Juni 1950, Korea Utara dengan dukungan penuh dari Rusia menyerang Korea Selatan dan membuat Korsel mundur ke sebuah wilayah paling selatan, yaitu Sungai Nokdong. Selama berada di sana, para petinggi Korsel yang dipimpin oleh Jenderal MacArthur merencanakan sebuah misi serangan, yaitu Operasi Pendaratan Incheon, yang bertujuan untuk mengusir Korea Utara. Untuk melancarkan misi tersebut, mereka melakukan serangan pengalihan di 4 wilayah, yang salah satunya adalah Changsari. 772 tentara pelajar dikerahkan menuju Changsari, tepat sehari sebelum Operasi Pendaratan Incheon. Dan inilah The Battle of Changsari. 13 September 1950, sebuah kapal bernama Monsan membawa 772 tentara pelajar menuju Changsari. Kapten Lee dipercaya memimpin para tentara pelajar tersebut. Mereka ditargetkan untuk sampai di Changsari sebelum tanggal 15 September dan akan menghadapi para tentara Korut yang menguasai wilayah tersebut. Kurang dari 1 jam lagi mereka akan sampai di Changsari. Kapten Lee memberikan sebuah pidato yang bertujuan untuk membakar semangat para tentara pelajar. Dalam pidatonya, ia memberitahu bahwa pesawat tempur PBB akan menyerang terlebih dahulu sebelum mereka mendarat di Changsari. Tidak hanya PBB, Amerika juga membantu mereka dengan mengerahkan kapal perang yang akan melepaskan artileri ke daerah musuh. Namun saat mereka akan sampai, justru bantuan pesawat dan kapal perang dari PBB dan Amerika tak kunjung datang. Dengan terpaksa Kapten Lee tetap memerintahkan bawahannya untuk menjalankan rencananya. Setelah berhasil mendarat, para tentara pelajar turun menuju pinggir pantai menggunakan perahu karet. Para tentara Korut yang melihat itu langsung menyerangi mereka. Strategi itu tidak berhasil. Kapten kapal membuat rencana lain. Ia dan 2 anggotanya akan berenang menuju pinggir pantai dan kemudian akan mengikatkan sebuah tali yang berfungsi untuk menyeberang para tentara pelajar. Choi Sung Pil yang merupakan ketua pasukan kedua menawarkan diri untuk ikut bergabung. Mereka berempat pun akhirnya bergegas berenang menuju pinggir pantai. Namun, perjuangan mereka untuk sampai di pinggir pantai tidak mudah. Mereka terus-menerus diserangi tentara Korut, hingga salah satu di antara mereka tewas terkena serangan. Saat sudah sampai di pinggir pantai, mereka langsung disambut dengan tembakan mesin dari para tentara Korut. Saat mereka akan mengikat tali, salah satu anggota menginjak ranjau dan membuat kakinya hilang sebagian. Kini hanya tersisa 2 orang, yaitu kapten kapal dan Choi Sung Pil. Choi Sung Pil kemudian memberanikan diri untuk mengikatkan tali tersebut, dan akhirnya dengan perjuangan yang luar biasa ia berhasil mengikatkan tali tersebut. Para tentara pelajar pun turun menuju pinggir pantai dengan berpegangan tali tersebut. Mereka semua sampai di pinggir pantai, tapi tidak lama mereka langsung dibombardir tembakan dari tentara Korut. Kapten Lee memerintahkan pasukannya untuk maju dan menyerang tentara Korut, hingga akhirnya pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Di tengah pertempuran, datang pesawat tempur membantu tentara Korea Selatan. Pesawat tersebut menjatuhkan bom ke tentara Korea Utara dan meratakan sebagian tentara Korea Utara. Esok harinya, baik tentara Korut maupun Korsel sudah bersiap di posisi masing-masing. Tentara Korut berada di high ground, sedangkan tentara Korsel berada di low ground. Kedua belah pihak
sangat berhati-hati. Kapten Lee berinisiatif mengatur ulang strategi. Ia membagi pasukannya menjadi 4 tim, di mana tim 1 akan menyerang lewat sisi kanan, tim 2 lewat sisi kiri, sedangkan tim 3 dan 4 tetap berada di posisi tengah untuk mengalihkan para tentara Korut. Tim 3 dan 4 pun menembaki para tentara Korut, dan saat itu juga tim 1 bergerak ke sisi kanan dan tim 2 bergerak menuju sisi kiri. Strategi mereka berhasil membuat bingung para tentara Korut. Hingga akhirnya, saat sisi kanan dan sisi kiri berhasil diamankan, Kapten Lee memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang tentara Korut yang tersisa. Karena kalah jumlah, tentara Korut pun kalah, dan Kapten Lee beserta pasukannya berhasil menguasai Changsari untuk sementara waktu. Namun masalah lain datang. Para tentara pembawa alat komunikasi semuanya tewas, sehingga mereka tidak bisa menghubungi markas pusat, dan mereka juga tidak memiliki makanan. Di sisi lain, seorang jurnalis bernama Maggie terlihat sedang menanyai seorang jenderal dari Korea Selatan bernama Jenderal Young perihal pengiriman 772 tentara pelajar, yang diketahui ternyata para tentara pelajar tersebut belum memiliki izin untuk bertempur dan baru sekitar 10 hari mendapatkan pelatihan. Namun pernyataan itu sepertinya membuat Jenderal Young marah, dan ia langsung mengusir Maggie. Kita kembali lagi ke Changsari. Terlihat Kapten Lee sedang mengatur strategi untuk menghadapi tentara Korut lainnya yang sedang menuju tempat mereka. Dan diketahui tentara Korut membawa 34 tank. Ia kembali membagi pasukannya menjadi 2 tim. Tim 1 akan membuat jebakan ledakan di sebuah jalan terowongan dengan menyamar sebagai tentara Korut. Sedangkan tim 2 tetap berada di tempat sekarang. Tim 1 yang dipimpin Kapten Lee berangkat menuju jalan terowongan. Sesampainya di sana, mereka langsung membuat jebakan ledakan. Tapi saat tengah membuat jebakan, musuh mulai datang. Kapten Lee pun langsung memerintahkan pasukannya untuk bersembunyi. Dan beruntung, jebakan ledakan telah selesai dipasang. Singkatnya, para tentara Korut mulai melewati terowongan tersebut. Dan Kapten Lee langsung meledakkan jebakan. Jebakan tersebut berhasil mengenai para tentara Korut. Kapten Lee dan pasukannya langsung memanfaatkan situasi tersebut dengan menyerang tentara Korut, dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Para tentara Korut yang tersisa memilih untuk mundur. Kapten Lee dan pasukannya akhirnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Saat akan kembali ke pantai Changsari, Cho Sung Pil diperintahkan atasannya untuk mencari makanan di desa terdekat, karena perbekalan makanan mereka sudah benar-benar habis dan tidak ada yang tersisa. Malam harinya, Choi Sung Pil bersama beberapa anggota timnya termasuk Ki Harun mengendap-endap menuju ke sebuah rumah. 동무, Yang ternyata berisi sekelompok tentara Korut yang sedang beristirahat. Dan tak disangka, salah satu tentara Korut tersebut adalah sepupu Choi Sung Pil. Mereka pun saling melepas rindu setelah beberapa tahun tidak bertemu. Saat sedang kangen-kangenan, salah satu tentara Korut curiga terhadap Choi Sung Pil dan langsung mengambil senjatanya. Tapi di saat bersamaan para anggota tim Choi Sung Pil keluar dari persembunyiannya
dan menodongkan senjata ke tentara Korut. Dan singkat cerita, para tentara Korut tersebut dijadikan tawanan oleh Cho Sung Pil dan anggota timnya. Mereka dibawa ke sebuah tempat dan akan diikat di pohon. Tapi Ki Harun yang tidak setuju dengan hal itu marah sekaligus heran. Kenapa Choi Sung Pil yang merupakan pemimpin tim tidak membunuh para tentara Korut? Ia juga menuduh Choi Sung Pil sebagai mata-mata Korut karena sebelumnya Choi Sung Pil merupakan warga negara Korut yang pindah ke Korsel setelah terjadi kerusuhan di Korut. Hingga akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka. 그총 내려놔! 명령하지 마라 이 간첩 새끼야. Para tentara Korut memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencoba kabur, tapi tidak berhasil. Mereka semua justru terbunuh, termasuk sepupu Cho Sung Pil. Sepupu Cho Sung Pil mati setelah ditembak oleh Ki Harun. Cho Sung Pil yang melihat sepupunya mati sangat sedih. Ia juga marah dan langsung menonjok muka Ki Harun. Esok harinya mereka sampai ke Changsari dan Cho Sung Pil lapor ke atasannya bahwa dirinya dan timnya gagal mendapatkan makanan. Terlihat jelas wajah sedih masih menyelimuti Cho Sung Pil. Ia begitu terpukul dengan kematian sepupunya itu. Di suatu pagi, Kapten Lee secara tidak sengaja melihat pesawat yang melintasi pantai Changsari. Ia mengira itu adalah pesawat sekutu. Dengan cepat, ia memerintahkan pasukannya untuk memberi tanda dan berharap pilot tersebut bisa melihat tanda itu. Benar saja, pilot pesawat melihat tanda itu dan memberitahu markas pusat. Markas pusat langsung mengirimkan helikopter untuk menjemput Kapten Lee. Mendengar kabar itu, Amerika yang merupakan sekutu Korsel akan membantu dengan mengirimkan armada laut menuju Changsari untuk menjemput dan membawa pulang Kapten Lee dan pasukannya. Di sisi lain, Maggie yang merupakan seorang jurnalis sangat ingin ikut menuju Changsari untuk mengabadikan momen dan menulisnya ke sebuah artikel. Ia berpikir bahwa semua orang, terutama para penduduk Korsel, harus tahu bahwa ada sejumlah tentara yang dengan gigih berjuang demi tanah air mereka. Jenderal Stephen yang tidak punya pilihan akhirnya menyetujuinya. Di suatu malam, saat semua pasukan Kapten Lee sedang tertidur, tidak sengaja Guk meletuk senjatanya dan menyebabkan semuanya terbangun. Mereka semua kaget, dan salah satu atasan langsung bertanya, siapa yang melakukan hal konyol tersebut? Cho Sung Pil langsung berdiri dan mengakuinya, padahal jelas-jelas bukan ia yang melakukannya. Ia pun mendapatkan tonjokan dari atasannya sebagai hukumannya. Ki Harun yang diketahui merupakan teman Gukman langsung memarahinya dan membodoh-bodohi Gukman. 내 뒤에만 딱 붙어댕기라 이 새끼야. Hal itu tampaknya membuat Gukman ngambek. Ia merasa dirinya tidak berguna dan selalu berbuat onar. Gukman pun pergi menuju ke sebuah hutan. Dan saat itu juga ia didatangi temannya yang bernama Masi. Monjong ini adalah perempuan. Ia menyamar menjadi laki-laki untuk menggantikan kakaknya yang tidak bisa ikut berperang. Di sisi lain, Ki Harun yang sepertinya menyesali perbuatannya yang telah membunuh sepupu Cho Sung Pil mendekati Cho Sung Pil. Ia meminta maaf setulus-tulusnya atas insiden kemarin dan atas tuduhannya itu. Kapten Lee yang baru saja dari markas pusat kembali ke Changsari dengan membawa perbekalan makanan untuk para pasukannya. Terlihat para pasukan sangat gembira mendapatkan makanan setelah berhari-hari mereka kelaparan. Kapten Lee memberitahu bawahannya bahwa kapal evakuasi akan tiba esok hari sekitar jam 6 pagi. Ia juga memberitahukan bahwa Divisi 5 Tentara Korut sedang dalam perjalanan ke Changsari untuk menyerang mereka. Kapten Lee langsung menyiapkan strategi. Ia meminta Kopi 2 untuk berada di garis paling depan dan mencoba mengulur waktu. Sementara itu, sisanya akan menolong para tentara yang terluka. Keesokan harinya, kapal evakuasi terlihat sedang dalam perjalanan menuju Changsari. Setelah beberapa jam berlayar, kapal evakuasi kini sudah sangat dekat dengan Changsari. Kapten Lee yang melihat itu meminta pasukannya untuk menyalakan flare gun sebagai tanda
dan mengirimkan koordinat musuh agar kapal evakuasi dapat menyerang musuh. Flare gun dinyalakan dan koordinat musuh telah dikirimkan. Kapal evakuasi langsung menyerang para tentara Korut yang sedang bergerak mendekat ke Changsari. Tentara Korut membalas serangan dengan menggunakan tembakan dari tank, dan terjadilah pertempuran antar tentara Korsel melawan tentara Korut. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, kapal evakuasi tidak bisa mendekat ke pinggir pantai. Akibatnya, para pasukan Kapten Lee yang terluka akan dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Para pasukan yang terluka perlahan bergerak ke pinggir pantai. Namun di saat itu juga, tentara Korut ada yang melihat pergerakan pasukan Kapten Lee. Tentara Korut tersebut langsung memerintahkan timnya untuk menembakkan ke arah pinggir pantai. Para tentara Korut terus bergerak maju dan semakin menekan pasukan Kapten Lee yang berada di sisi paling depan. Sementara itu, kapal evakuasi juga mulai diserang dan Jenderal Stephen meminta kapten kapal untuk segera menutup pintu, karena jika tidak, maka akan sangat berbahaya. Para pasukan Kapten Lee yang berada di garis depan pun mulai bergerak mundur menuju pinggir pantai, karena memang mereka mulai terdesak. Mereka berlarian menuju pinggir pantai dengan kocar-kacir, karena tentara Korut tidak ada hentinya menyerang mereka. Salah satu komandan kompi meminta para tentara pelajar untuk mundur. Dan bergegas menuju kapal. Sementara itu, semua komandan kompi akan mencoba menahan serangan tentara Korut agar para tentara pelajar bisa menuju kapal evakuasi. Lantas, para tentara pelajar langsung menuju kapal evakuasi, termasuk Jo Sung Pil, Ki Harun, Gukman, dan Monjong. Tapi Ki Harun yang melihat para komandan kompi kewalahan menghadapi serangan musuh memutuskan untuk membantu. Ia memberikan sebuah surat kepada Jo Sung Pil yang ditunjukkan untuk ibu Ki Harun. Jo Sung Pil yang tersentuh dengan hal itu akhirnya memutuskan untuk ikut membantu. Ia memberikan surat tersebut kepada Gukman. Ki Harun dan Jo Sung Pil tidak jadi menuju kapal evakuasi. Mereka memilih untuk membantu para komandan kompi. Singkat cerita, Gukman dan Monjong sampai di kapal evakuasi. Mereka mulai memanjat tali. Di saat itu juga, tank tentara Korut terus menyerang kapal evakuasi. Monjong yang lengan kirinya terluka dengan susah payah memanjat tali tersebut. Ia dibantu oleh Gukman. Namun, karena kondisi fisiknya makin lemah, Monjong pun tidak bisa naik. Ia terjatuh ke dalam laut dan akhirnya mati. Gukman menangis sejadi-jadinya. Di sisi lain, satu persatu komandan kompi mati. Dan kini hanya tinggal Jo Sung Pil dan Ki Harun yang sudah kehabisan amunisi. Dengan sisa peluru yang ada, Jo Sung Pil memberanikan diri untuk menembaki para tentara Korut. Tapi banyaknya tentara Korut membuatnya kewalahan. Jo Sung Pil mati seketika. Dan kini hanya menyisakan Ki Harun yang sudah kehabisan amunisi. Ia hanya punya satu granat saja. Para tentara Korut langsung bergerak menuju tempat Ki Harun. Tidak lama, Ki Harun melemparkan granat tersebut ke sebuah bak mobil yang kebetulan berisi bahan peledak. Terjadilah ledakan yang melenyapkan semuanya. Ledakan tersebut sempat diabadikan oleh jurnalis Maggie. Kapten Lee dan pasukannya menangis melihat ledakan itu. Di akhir film, kita akan diperlihatkan Gukman tua yang sedang mengunjungi pantai Changsari. Ia terlihat begitu sedih, mengingat teman-temannya, yaitu Jo Sung Pil, Ki Harun, dan Monjong yang mati di tempat ini. Baiklah,
Itu dia alur cerita film The Battle of Changsari. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya